Green Red Bull ya, lupa. Iya. Bener, Red Bull tapi mesin Mercedes. Aku rasa kalau Australia ini nggak ada masalah sih mas. Masalahnya itu adalah di pengambilan keputusan. Restart yang sangat chaos itu kayaknya salah satu restart yang paling chaos yang pernah aku Iya. tonton secara pribadi. Gelar ke-8-nya Lewis hilang di Abu Dhabi itu nggak sebenarnya bener juga. Secara logika penalti itu tidak berguna gitu. Tapi kenapa? Atau mungkin karena Logan masih hitungannya yard bukan meter. Agak aneh mesin Mercedes tidak reliable gitu. Mesinnya bukan mobil. Mungkin kalau mobil tidak reliable karena zero potnya yang ngadi-ngadi itu. Tetap mereka secara ilmu itu tertinggal 6-12 bulan ilmunya dari Red Bull. Om Toto, tobatlah Om Toto. Alfa Romeo sama sama Alfa Tauri ini underdog yang harus dilihat gitu. Diganti dengan Yuki, menurutku bukan keputusan yang bijak. Enggak, ada orang Malang. Apa cok? Lihat pas gue ngasih nilai mereka kenapa dia sampai di bawah itu kurang. Justru karena fans jadi saya keras ke driver-driver andalan ini. Apa? Bener. Ferrari mungkin harus pindah Inggris juga kali ya. Oke, selamat datang kembali di podcast Sembalap bersama saya Minkung. Saya Cak Nu. Saya Mas Gor. Aku kali ya. Oke, sekarang episode ke berapa? 35 ya? 35. Iya, 35. 35, baik, kita akan membahas tentang Mercedes yang double podium. Di Double Australia. podium Mercedes. Gimana? Gimana? Double podium. Coba dijelaskan. Gimana coba dijelaskan? Ini Australia yang mana nih? Australia yang mana? Universe Kemarin yang kan mana nih? Mercedes kan mesinnya 2 podium. Oh iya. Iya. Boleh. Baik, jadi Bukannya mobil Red Bull tuh yang satu. ya satu kan, ya yang depan kan Red Bull. Yang ketiga Dua, tiga, bukannya Red Bull Mercedes juga. lumayan lah. Apa? Bukannya Oh, Red iya. Bull juga. Green Red Bull ya, lupa. Iya. Bener, Red Bull tapi mesin Mercedes. Mesin Mercedes lagi. Oke, jadi Verstappen juara, Hamilton dan Alonso. Ini sepertinya akan jadi podium yang berulang nggak sih di musim Template. ini? Podium template. Podium template. Aku rasa masih ada perlawanan dari Ceko ya. Kalau Iya. Ceko karena di Sabtunya turu ya. Karena ada masalah clipping di mesinnya juga. Jadi kayak dia bener. mesti start 20. Coba kalau dia start P3 atau P2 gitu. Kayaknya sih template-nya di Verstappen, Perez, Alonso. Iya. Bisa. Atau balik lagi Verstappen, Lewis, Ceko. Bisa jadi benar. Verstappen, Lewis tidak menutup kemungkinan sih. Karena Mercedes ya. Dengan kepanikan Toto yang ditekan oleh grup Mercedes utama. Ya. Kalau Aston Martin lebih Aston Martin lebih berprestasi, ya Toto digeser. Panik sih dia kayaknya. Bagaimana? Tapi kita? ya kalau misalnya kita mau langsung ngebahas ke situ ya. Kalau ultimatumnya legit dan di batas waktunya ada di Australia, menurutku kemarin tuh nggak bisa jadi patokan karena Russell tuh harusnya bisa podium gitu, tapi terus mesinnya meleduk malahan gitu. Menurutku mesti harus diperpanjang sih waktu untuk mereka trial antara Mercedes atau Aston Martin mana yang harus diutamain. Kira-kira sampai 8 mana tuh? Sampai Baku deh. Baku kapan ya? Baku besok. Habis lebaran ya? Aku Sebaran. besok. Minal aizin wal faizin. Habis THR ke Baku enak kali ya. Dapat THR ke Baku. Amin. THR-nya berapa? 2 digit. 2 digit langsung beli. 50 Oke, perak. 2 digitnya 50 perak. 2 digit literally. 50 Oke, euro. ini kita bahas Australia dulu deh. Maaf agak overwhelmed dengan Mercedes double podium. Bela. 3 kali restart, 2 red flag. Ini sebenarnya balapan yang cukup chaos.
Karena gue melihat dari hari Jumat FP, FP1, FP2, kuali F3 dan F2 pun barbar. Banyak red flag. Itu ini memang Australia sedang tidak baik-baik saja, atau dari dulu tuh banyak red flag ya Australia dengan tiga restart dan 2 red flag ini. Aku rasa kalau Australia ini nggak ada masalah sih, Mas. Masalahnya itu adalah di pengambilan keputusan. Karena kalau kita ngomongin Australia ya, tahun kemarin kan udah sempet memang udah layoutnya ada sedikit perubahan tuh kan, dihapuskannya tikungan chicken berapa 67 itu kan. Terus kemudian dibikin DRS 4 kali. Cuman tahun kemarin karena takut dengan porpoising akhirnya DRS-nya dibalikin ke 3 kali. Terus sekarang DRS 4 kali tuh nggak ada persoalan di area DRS gitu loh. Kalau kita sedikit tengok kecelakaannya siapa? Si Albon itu kan di tikungan 6 tuh. Tikungan 6 karena dia terlalu cepat di situ, ngepot. Terus kemudian Magnussen juga bukan karena DRS kan. Terus apalagi ya? Satu lagi yang nge-trigger itu tuh restart yang terakhir. Ya. Nah, cuman dari kecelakaan itu tuh menurutku nggak semua mesti red flag ya. Kayak misalnya kalau si Albon tuh oke lah red flag. Kemarin ada yang bilang alasannya karena si gravelnya bertaburan ke jalan. Tapi menurutku alasannya lebih karena si tembok tech pro-nya itu mesti dicek dulu, diperbaikin dulu. Dan kalau aku baca dari kebiasaan FIA, stewardnya itu selalu kalau misalnya si barriernya tuh ada rusak sedikit, mereka tuh langsung itu loh, langsung mengambil red flag gitu kan. Sedangkan kalau gravel kerikil masuk ke jalan tuh menurutku safety car aja udah cukup untuk si petugasnya itu untuk marshalnya tuh untuk ngebersihin si jalan tuh sebenarnya masih bisa gitu. Cuman kalau si Magnussen tuh menurutku rusaknya temboknya itu nggak terlalu parah, jadi menurutku nggak perlu red flag. Betul. Apalagi terus red flag-nya itu menimbulkan akhirnya restart yang sangat chaos. Itu kayaknya salah satu restart yang paling chaos yang pernah aku tonton secara pribadi. Apa ya, karena udah tinggal 3 lap ya kalau nggak salah ya. 3 lap. 2 lap. 2 lap. Itu restartnya di lap ke 57. Nah, udah tinggal 2 lap, terus udah jadi apa ya, ke insting bawaan mereka gitu untuk bener-bener all in kan. Jadi ketika udah tinggal 2 lap, ada kesempatan buat ngambil posisi gitu, karena tahu balapannya cuman 2 lap, kayak kenapa enggak kan, sampai akhirnya kita lihat ya bubar aja gitu. Rungkat aja, itu restart paling rungkat itu kemarin. Kacau. Kayaknya nanti intronya mesti pakein Happy Asmara nggak sih? Boleh. Tapi ya kalau ngomongin red flag terus kemudian restart di lap terakhir itu kan sebenarnya kita bisa ngambil contoh Baku 2021 ya. Iya. Ada apa tuh? Sama-sama si insiden ban jebol juga. Cuman kalau Baku tuh restartnya tuh masih oke gitu. Cuman satu orang aja yang neken magic button terus bablas. Lagi di magic button, mantap. Kobong ya. Tapi maksudnya secara jalannya restart tuh masih oke gitu loh. Baku 2021 gitu. Baku tuh restartnya sangat amat seru dan sangat aman loh. Iya, aman. Iya, aman banget. Sekali. Cuma satu pembalap aja itu yang gak aman. Iya. Magic button tragedi tuh luar biasa memang. Jadi kalau kemarin teman-teman sempat ngelihat postingan kita yang Lewis lagi di Bali itu sebenarnya mestinya ngomongnya, "Hey Lewis, lu tuh sebenarnya bisa juara ke-8 kalau di Baku lu nggak neken magic button." Kalau nggak neken magic button, iya ya. Lo iya. Iya. Nggak bakal equal point kan? Nggak bakal equal point. Iya benar juga. Nggak bakal. Jadi kalau ngomongin gelar ke-8-nya Lewis hilang di Abu Dhabi itu kayak sebenarnya bener juga. Sepenuhnya bener gitu. Ya? Benernya. Loh, Baku tuh udah nggak ada max. Tinggal 2 lap. 1 lap apa 2 lap kan?
Terus si Iya. Lewis start pertama, apa yang menghalangi dia untuk finish pertama gitu loh. Magic button yang menghalangi. Magic button. Magic button. Dan itu kesalahan dia sendiri ya. Maksudnya nggak bisa nyalahin driver lain atau cuaca perfect gitu kan. Ya untuk Iya. race oke lah. Oke. Oke. Posisi grid position oke gitu. Dia nggak di tengah. Iya, kesalahan dia sendiri aja itu. Betul. Kalahnya bukan di Abu Dhabi berarti ya. Kayak Abu Dhabi itu cuman topping lah ya istilahnya ya. Iya. Jadi alasan Sampingnya aja, jadi alasan Eh, aja. Hilangnya di Baku bener-bener. Carry on to Abu Dhabi itu. Berarti red flag di Australia itu setengah ada kontroversialnya lah ya. Menurutku iya. Kalau Albon, Ada. oke. Kalau Albon, kecelakaan ya. Albon oke. Red flag. Dan kalau si Magnussen tuh menurutku masih 50-50 ya. Sebenarnya masih bisa di SC card. Oke. Safety car aja. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Aku agak nggak enak sama Mas Gor nih, yang selanjutnya nih. Oh, kayaknya tahu dibahas apa. Tahu kan? Aduh. Penaltinya tuh kaget gitu, kayak Uhui. Teng 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 teng. uhuy gitu. Teng 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 teng. Nah, sebenarnya tuh penaltinya Sainz tuh kenapa sih? Aku masih nggak ngerti loh sampai sekarang. Jangankan waktu itu, aku aja bingung. Apa ya? Kayak nggak jelas. Itu kan posisinya tuh dia apa sih? Itu kan kalau katanya sisa 2 lap itu kan nggak dihitung ya. Harusnya nggak dihitung. Iya. Lap 57. Lap 57 Secara nggak logik. dihitung. Secara logika, nggak penalti itu tidak berguna gitu. Tapi kenapa? Ya, Masih dikasih gitu kayak kan itu nggak ada satu lap kayaknya nggak nyampe sektor 1 deh kayaknya. Max belum sampai sektor 1, red flag udah keluar. Belum nyampe sektor 1 kan itu secara logika aja kalau misalnya restartnya aja urutan aku lupa restartnya tuh urutannya standing apa rolling ya lupa pokoknya tapi kan itu nggak nyampe sektor 1 acan lah kalau sudah belum nyampe sektor 1 udah kok di penalti apa Udah maksudnya chaos. gitu apa ini manfaatnya untuk dia tuh nggak ada gitu nggak ada manfaatnya yang ada bikin emosi Tentu, karena tadinya bisa gitu. P4 ya. Bisa P4. P4 lah Bisa P4. P4, jadi untuk ke cover well-off P12 Untuk- nggak ada poin buat Ferrari kemarin, sia-sia. Mending Untuk bobo cover- di rumah. Syara itu kan rekor yang rungkat kan Ya, Rekor sebenarnya rungkat. gini sih, kalau masalah penalti itu kan sebenarnya kalau dalam kondisi normal, Sainz itu sangat wajar dikenakan penalti karena dia gaining Iya. position over accident yang dia ciptain gitu kan. Betul. Tapi- Dalam kondisi normal aku setuju. Dalam kondisi normal, tapi persoalannya adalah pas rolling restartnya itu semua posisi restartnya dikembalikan ke posisi restart sebelumnya gitu. Iya itu dia. Yang Nah, salah. kayak orang tuh kan dihukum misalnya 5 second penalty. Ya untuk dia kemudian jadi lebih belakang nggak bisa gaining position gitu kan. Sementara dia nggak gaining position apapun dari restart itu gitu. Bener. Kan dia dibalikin ke posisi awal. Iya. Iya. Terus sama kalau misalnya kita bandingin ya ada 3 kecelakaan di restart yang terakhir itu kan pertama Sainz Alonso, terus kedua Gasly sama Ocon. Ocon. Yang ketiga adalah Logan Sargent sama De Vries. Bener. Nah, ini tiga kecelakaan ini treatmentnya beda semua. Sainz langsung dihukum di tempat, belum restart aja udah langsung keluar 5 second penalty. Kemudian Ocon Gasly dipanggil di akhir balapan, nggak ada keluar penalti apapun. Nah, si Logan sama De Vries nggak diwaro sama FIA. Iya, bahkan nggak dior padahal diseruduk loh. Jelas-jelas Diseruduk gitu. Kayak kalau ngomongin masalah accident dan mencelakakan pembalap lain, Logan Sargent tuh pantas untuk dikasih penalti poin lah gitu. Paling nggak plus 2 Ya. penalti poin. Kalau si siapa? Pierre Gasly sama Ocon ya Ocon. debatable. Ya, si Gasly spatial awareness-nya kurang. Dia nutup jalannya Ocon terus tabrakan. Oke lah, itu bisa dinegosiasikan di belakang. Tapi at least si Logan sama De Vries juga dipanggil juga dong. Bener. Si Ini Logan bahkan juga nggak- dikasih penalti lupa juga kayaknya dong. mereka. Karena Logika di gitu. paling belakang, Mas. Iya.
kayak Nggak nggak ngaruh diwaro. apa-apa gitu loh. Itu Dan padahal sedih jelas banget. ya oke lah kalau misalnya Ocon Gasly, Logan, De Vries nggak dikasih penalti karena mereka DNF kan. Terus Iya. cuman ya kayak kalau misalnya Sainz sama Alonso masih lanjut ya kenapa mesti dikasih penalti ketika posisinya udah dibalikan ke semula gitu loh. Yang mana kalau restart dengan sisa 1 lap 5 second penalti itu udah jelas turun banyak gitu loh. Bener, Jauh banget. makanya Udah- dia sampai memohon-mohon kan karena dia tahu udah tinggal 1 lap plus 5 second tuh bakal sangat sangat Makanya. membunuh. Makanya dia langsung keluar dari zona poin kan. Langsung kelempar. Sejauh itu gitu. Emang yang Jahat. bikin jadi nggak asiknya tuh karena kemarin itu FIA kayak nggak konsisten sama kebijakan mereka sendiri gitu kan. Kayak Betul. tadi yang udah dijelasin Cakno. Restart sesuai dengan posisi sebelumnya. Tapi hukumannya tetap berlaku untuk lap yang dianggap tidak ada gitu kan. Benar. Ketika tabrakan itu lap itu kan nihil kan, dianggap Iya. nggak ada kan. Itu juga sebenarnya jadi bahan evaluasi sih. Maksudnya ketika mau menihilkan suatu lap itu apakah kejadian di dalamnya dinihilkan juga apa enggak gitu. Karena kan Harusnya kan iya. ya harusnya kalau mau dinihilkan ya udah sekalian semuanya gitu. Resikonya adalah itu tadi ketabrak atau segala macem gitu kan. Ya Sainz juga beruntung aja gitu ketika dia nabrak Alonso, mobilnya dia masih fungsi dengan baik, tapi kan di kejadian yang lain bisa aja itu mobil nggak berfungsi dengan baik. Maksudnya nggak ada keuntungannya juga gitu loh untuk Iya. sengaja nabrakin mobil tuh apalagi dengan kondisi kayak gitu nggak ada keuntungannya ya. Dengan peraturan yang sekarang beda kalau zaman Senna atau Schumacher dulu gitu. Tapi kalau sekarang sih dengan hukuman yang seketat ini ya kayak apa-apa kan sekarang dihukum tuh di FIA. Naikin pagar aja nggak boleh. Ya pitwall aja udah nggak bisa. Udah nggak bisa gitu. Jadi harusnya kalau emang udah dinihilkan ya udah berarti yang terjadi di situ juga dinihilkan, atau kalau mau dihukum semua yang terjadi di lap itu juga semuanya dihitung gitu loh, Bener. termasuk Gasly dan Ocon, terutama Sargent, karena Sargent benar-benar lupa. Dan kayaknya kita juga baru sadar setelah selesai race terus ada yang naikin footage itu ke medsos kayak anjir ada yang terjadi ternyata di belakang Iya. gitu. Karena kita juga nggak ngewaru juga kan pas restart itu karena saking Enggak. chaosnya. Bener, udah se-chaos itu gitu. Enggak. Dan kalau Nggak ngomongin ada- chaosnya iya. pun kalau tadi balik ke pertanyaan Mas Tito ya soal ada masalah apa sih di Australia kalau kita nge-refer ke pernyataannya Ceko ya benar juga. Posisinya restart itu kan udah jam 5 sore ya. Dan Nah, itu juga masuk startnya itu kan ngadep posisi main streetnya itu ngadep ke arah barat gitu loh. Jadi kayak menantang matahari coy startnya. iya kan silau. Silau gitu loh. Emang iya ya? Iya, menantang matahari gitu. Iya. Udah jam 5 sore sana. Jadi itu resiko untuk orang nggak melihat pelang lu harus ngerem di tinggal berapa meter tikungannya gitu. Itu mungkin yang terjadi di Logan ya. Iya. Atau mungkin karena Logan masih hitungannya yard bukan meter. Beda ya, Dek. Beda. 100 yard tambah 100 meter nih ya. Karena Amerika ya. Heeh. Amerika. Amerika. Siapa- Bener, jam-jam itu tuh biasanya udah finish ya. Jam-jam itu udah finish. Jam 2 tuh harus udah finish loh kalau Enggak, nggak ada yang- jam 2 kita tuh kan artinya jam 5 sana kan. Iya, jam 5. Artinya itu udah jam 5 lebih gitu loh, di sana udah mau sunset. Jam 5 apa jam Iya. 6 sih? Hampir Beda jam berapa? 6. 3 jam bedanya. Oh, 3 Iya, jam. jam-jam sunset yang mana kalau di kondisi normal kan ketika udah mau lap-lap terakhir biasa selalu ada jaraknya kan dengan mobil di depannya. Mm-mm. Jadi kalaupun kecepatan apa kurang remnya gitu tuh ya masih oke lah, ada compensate gitu. Ketika udah semepet itu ya pasti akan terjadi sesuatu sih. Gua ragu nih tim Williams brake padnya jangan-jangan pakai merek-merek OM nih. Kan deh, Bu, karena buat nekan budget Iya. nggak pakai Bremnya barang OM. ori. OM-nya OM Glodok lagi. Nggak sekalian OM iya kampakan gitu. Oke. Oke, berarti sains kita penaltinya memang begitu ya. Mungkin Michael masih ada masih ada peranan di situ. Nggak? Kutukan dia kan kemarin datang ke Australia tuh, kacau kan langsung balapannya. Iya benar. Kacau.
Enggak, tapi jangan ngaitin masih sama Australia lah. Tapi iya sih kayak Albert Park tuh marah sama nggak ada Daniel Ricciardo. Udah itu. Udah diem ah. no comment, No comment. no comment. No comment. Oke, lanjut. Udah. Eh Berhubungan dengan tadi yang saya sebagai tim Silver Arrow terlalu senang Mercedes double podium. Namun untuk pertama kalinya juga Mercedes mesinnya meledak Iya. semenjak hybrid era ya. 2016 sempat ya sekali ya? Enggak sih. Iya, Iya. 2016 kayaknya ada masalah reliability ya. Hamilton waktu itu kalau nggak salah. Tapi relatif Di setelah itu nggak ada ya? Jangan ya? Iya. Setelah itu nggak ada, apalagi ya 19-20 jelas kan OP banget gitu. OP, terlalu OP. Sekalinya DNF ditabrak sama calon pembalapnya sendiri kan. Iya. Bener. Iya, hampir calon. Nah, jadi Mercedes nih kenapa kah? Kenapa? Apakah balik ke mereka dapat pressure yang seperti dikabarkan di media-media, mereka dapat pressure bahwa kalau Aston Martin lebih bagus, Anda tidak dapat prioritas lagi atau gimana gitu? Karena agak aneh mesin Mercedes tidak reliable gitu. Mesinnya bukan mobil. Mungkin kalau mobil tidak reliable karena zero potnya yang ngadi-ngadi itu. Tapi ini mesin meledak. Itu sesuatu yang ini ada apa sih Mercedes gitu loh. Iya, mind blown sih. to be Atau honest. mungkin Iya. Mercedes tim Mercedes kemarin dikasih mesinnya Williams tahun lalu kali ya, yang meledak di pramusim. Iya. Salah batch. Salah batch. Ngambil. Bener. Tapi kemarin belum ada rilis apapun ya soal meledaknya Russell tuh, kenapa tuh nggak ada rilis apapun kan ya? Belum ada. Belum. Dari FIA sih belum. Dari Mercedes juga nggak ada rilis apapun Nggak ada. kan? Nggak ada. Jadi kayak ya udah meledak aja gitu kan? Iya. Emang masalah mesin aja gitu kan? Memang masalah mesin dan itu jadi pertanyaan sih. Aneh banget. Aneh Kenapa? considering Mercedes sejak 2016 nggak ada masalah apapun. Mereka power unit yang paling oke, soal reliability. Tahun kemarin tuh ya kan tahun kemarin mereka paling minim ngambil penalti kan. Benar, termasuk tim konsumernya juga Konsumennya hitungannya awet semua. awet, tapi ya ada beberapa yang ngambil, tapi kayak nggak sesering Ferrari atau Honda gitu loh, atau Iya, benar. Alpine. Iya, Alpine nggak usah ditanya lagi emang. Iya. Tapi minimal ya. Penalti bodo amat itu, yang penting gacor. Emang Renault tahun Jebol. kemarin ya jebol-jebol aja itu mesin, Bener. karena kakinya Alonso aja kali ya yang terlalu Iya. ngadi-ngadi. Karena kakinya Alonso. Nah itu mesinnya Mercedes juga sebenarnya agak bagus. Kita nggak ngomongin Red Bull ya yang udah overpower. Cak Nur, selamat gelar ketiga beruntun ya. By the way. Respect untuk P2 nih, Mercedes, Aston Martin, Ferrari kan ketat. Itu kayaknya top apa? Top, kita nggak bisa ngomong top 3 sih. Ya top 3 lah. Red Bull udah di luar itu. Top 3 ini Ferrari dan Mercedes ini oke. Tapi yang menarik itu ada Lando Norris tuh, P6. McLaren. McLaren berarti perbaikannya lumayan nih McLaren nih. Interesting. McLaren tuh ada perbaikan, tapi nggak yang sesignifikan itu sebenarnya. Jadi kalau aku bilang dibanding dua balapan sebelumnya, mereka sudah ada inilah ya, jauh lebih anteng dan lebih bisa diandalkan gitu. Meskipun begitu sebenarnya kalau Gasly sama Ocon nggak senggolan, sebenarnya McLaren Lando nggak akan finish sejauh itu gitu. Karena kalau kita ngomongin race pace kemarin ya, antara 3 tim teratas kecuali Red Bull ya, kita ngomongin Mercedes, Ferrari sama Aston Martin tuh sangat deket ya. Bahkan kemarin hitungannya kayak Lewis sama Hamilton kan, Lewis sama Alonso tuh kan sempet kayak ini kapan nih mau nge-push nih gitu kan, si Alonso kapan nge-pushnya gitu kan. Terus Lewis juga bingung nih, ini gue harus nge-push atau ya udah santai aja, toh juga Alonso nggak nge-push gitu kan. Tapi
secara race pace Mercedes tuh kemarin jauh lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Bahkan Benar. dibanding Aston Martin pun kayak masih masih oke Mercedes kemarin. Dan Ferrari pun juga nggak yang ketertinggalan sejauh itu. Tire degradationnya juga nggak yang separah kemarin-kemarin gitu. Nah di belakangnya ini yang menarik karena Gasly itu bisa nguntit si Sainz itu dalam durasi yang panjang. Benar, benar. Itu kalau kemarin sampai akhirnya red flag juga dia nempel terus kan? Nempel terus, Nggak jauh. Ha. nggak jauh. Jadi yang menarik adalah malah si Alpine ini memiliki potensi menurutku untuk kedepannya gitu. Benar. Kemarin Mercedes emang perbaikan ya. Mereka lagi-lagi menunjukkan kalau mereka punya race car yang oke gitu. Cukup lah, walaupun emang kalau buat nantang Red Bull masih belum ya. Udahlah Dua, ikhlasin aja juara ketiga ke Max. Ya, Red Bull tuh nggak ada yang nyaingin udah. Kita nggak Red Bull udah. Ya yang bisa ngalahin tim Red Bull ya timnya sendiri. benar, atau drive safe atau gearbox-nya aja. Iya. Gitu Iya kan. bener. Jadi Mercedes sama Aston Martin dekat. Aston Martin itu kan kalau nggak salah mereka tuh punya agak sedikit lemah di drag ya. Dragnya agak terlalu besar gitu kalau Aston. Nah, kalau Mercedes ya konsep zero side pod-nya itu juga bikin ada sedikit kelemahan di bagian belakang. Sementara kalau Ferrari nggak tahu gitu. Nggak tahu ya karena faktornya banyak banget kalau Ferrari. Tinggal pakai sidepod apa susahnya? Loh kalau Ferrari mah sidepodnya sidepod buat mandiin bayi kak. Iya lagi gede banget itu. Gede banget. Cuman iya tuh kalau Ferrari mereka bilang secara race pace kemarin ada perbaikan sih. Cuman mesti harus dilihat lagi juga besok di Baku ya yang lebih street lagi gitu kan sirkuitnya. Kalau Mercedes juga iya, aku malah takutnya apa? Mereka tergoda lagi buat ngelanjutin si zero side pod. Bener. Kayak jebakan Brazil kan, Brazil hasilnya bagus nih sebenarnya zero side pod punya potensi gitu. Terus kemarin di Australia Pakai sidepod. kita bisa race pace-nya oke juga nih, apa kita lanjutin lagi aja ya zero side pod gitu. Soalnya kan Toto juga bilang mereka kalau sebenarnya istilahnya langsung mengadaptasi konsep side pod-nya Red Bull, tetap mereka secara ilmu katakanlah itu tertinggal 6 sampai 12 bulan ilmunya dari Red Bull tuh. Karena Red Bull kan udah kembangin itu duluan. Kalau mereka baru pakai, mereka butuh waktu lagi buat mengenali konsep itu. Nah, melihat hasil kemarin, terus jangan-jangan tergoda lagi kayak apa jangan-jangan sebenarnya Zero Side Pod ini masih punya potensi ya? Om Toto, tobat lah Om Toto. Kemarin di Brazil kan gitu, udah dari tengah musim juga kalau nggak salah bilang Zero Side Pod nih doesn't work nih. Di Brazil sukses udah ke bawah sampai 2023. Dua race gagal, terus udahlah kita nggak usah pakai Zero Side Pod. Di Australia gacor. Not bad gitu kan, gacor. Bahkan Russell sebenarnya bisa bertahan tuh kalau misalnya tim stratnya Mercedes nggak ngeflop. Iya. Itu kemarin yang jadi sempat pembahasan kita ya Mas Gor ya, bahwa kalau bedanya Red Bull dan Mercedes tuh ya, kalau Red Bull tuh tahu nih mana kecelakaan yang akan nge-trigger red flag, terus dia ya udah tahan dulu, nggak usah ngepitin Max gitu kan. Sedangkan Mercedes tuh panik kemarin, Russell dipitin sebelum red flag, itu rugi banyak. Aduh. Ya itulah, jadi Halo Halo. Passwordnya White Coffee. Kartot. Jadi ya kalau apa ya? Kalau 3 teratas itu menurutku menurutku ultimatum Daimler harusnya agak diperpanjang ya. Istilahnya untuk mereka akhirnya menentukan prioritas ke Mercedes atau ke Aston Martin tuh menurutku masih harusnya dikasih 1-2 race lagi, karena kemarin ya balik lagi nggak adil, nggak seimbang karena si Russell tuh meleduk bukan karena kesalahan dia, terus kemudian istilahnya ya kita masih mesti lihat lagi nih, jangan-jangan itu tadi curse in disguise kayak ya kalau misalnya mereka mau melanjutkan Zero Side Pod untuk 1 musim ini terserah deh, tapi ngerinya kalau gue kasihannya kalau sama Mercedes kalau sampai ngelanjutin Zero Side Pod ini ke 2024.
Itu Iya, terus fasenya berulang lagi kayak menyesal Iya, lagi gitu kan. menyesal lagi. Itu udah kayak udah kayak sama pacar gitu, putus nyambung gitu loh. Putus nyambung, putus Aduh. sekarang Aduh. putus, Ya gitulah. besoknya menyesal. Nah, cuman soal performa mobil, aku mau highlight si AlphaTauri dikit nih. AlphaTauri itu menurutku ya, mobilnya kelewat bapuk. Kayak mereka tuh nggak ada perkembangan dari tahun lalu ya. Mesin sih harusnya dengan mesin Red Bull oke ya. Bahkan gearboxnya kan juga sama dengan Red Bull. Tapi mobilnya tuh jelek aja di di lurusan gitu tuh, mereka nggak punya top speed yang oke gitu. Kayak kita ngelihat 3 balapan kemarin tuh Yuki tuh hampir poin semua gitu. Kalau dia dikasih mobil yang lebih bagus dikit, dia mestinya lebih bisa bertahan tuh. Walaupun kemarin pas di Jeddah tuh bertahannya bagus banget, bertahan dari siapa, Magnussen ya. Cuman ya emang harus ngalah karena mobilnya kurang kenceng. Terus yang Australia kemarin kan juga dia gesek voucher kan, karena si Sainz kena 5 second penalty. Walaupun Bener. sebenarnya dia bisa bertahan juga. Kayak menurutku Yuki ini pembalapnya udah sangat improve dari 2 tahun kemarin. Dan si skillnya, performanya Yuki ini udah melebihi kemampuan mobilnya gitu loh. Itu sih. Iya, Yuki jadi lebih dewasa sih. Bener. Iya, Iya. jauh Jadi lebih gemes dewasa. Defense tuh nggak maksain banget gitu, tapi Iya, bisa nggak. menempatkan mobil dengan benar. Perkembangannya di Alpha Tauri bagus, sudah tidak barbar lagi. Iya, Setuju. eh Apa ya, kemarin tuh ngelihat dia battle di P10, P11 tuh lawan Zhou tuh menyenangkan tau ngelihatnya. iya ya, benar, Iya, setuju. bener. Seru-seru. Menyenangkan dengan kemarin gue lihat onboard cam mereka berdua tuh. Ya ini battle yang tidak bisa dilihat orang gitu, yang sulit karena si siapa, Alfa Romeo sama sama Alfa Tauri ini nggak ngerti ya, kayak underdog yang harus dilihat gitu, tapi nggak dilihat orang. Seru loh kemarin tuh mereka. Seru. Cuman ya mobilnya bapuk gimana ya. By the way, Yuki sampai kapan sih kontraknya? Aku lupa tahun ini apa 2 tahun depan ya? Ini pertanyaan ini- menarik nih. Dia Oh, kira-kira ini bisa Cak, naik oh. kelas ke Red Bull nggak? Melihat Ceko performanya kayak gini sulit. Tapi menarik gak? Menarik karena Ceko sudah mulai rebel awal musim ini. Iya, tahu. Dan itu nggak akan menyenangkan bagi Horner kan. Iya. Apakah Tapi kalau kita tengok ya dari infografik yang kita sempat rilis kemarin, tandemnya Max yang bisa istilahnya nge-counter atau ngimbangin Max itu ya paling deket ya Ceko gitu. Dan bisa bertahan 2 musim tanpa crack gitu loh. Kalau kita ngomongin si Gasly, dia cuma setengah musim. Albon masuk setengah musim, terus musim berikutnya turu. Terus kemudian sebelumnya Daniel Ricciardo awal-awal masih bisa leading, tapi terus kemudian turun. Ya menurutku Ceko tuh secara komposisi tim itu udah oke gitu. Tinggal bagaimana si tim manajemennya, si tim Horner aja untuk bisa, si Christian Ngejaga Horner ego aja ya. untuk bisa menjaga itu gitu. Bener. Tapi kalau untuk terus kemudian diganti dengan Yuki, menurutku bukan keputusan yang bijak. kalau dia bisa lebih dewasa lagi sampai akhir musim sih menurutku bisa, Cak. Bisa, tapi bijak enggak, kita enggak tahu. Karena si Ceko tuh kan masih sampai akhir 2024. Paling at least 1 tahun lagi pembuktiannya Yuki itu dengan mobil AlphaTauri yang harus diperbaikin juga gitu. Yang bentar lagi kayak nggak jadi dijual itu timnya. Ya itu masih simpang siur sih. Karena balik lagi, kalau misalnya emang mau lebih bagus ya mestinya AlphaTauri pindah home base-nya di Inggris juga. Kayak kita ngelihat kan tim F1 tuh yang berhasil juga yang home base-nya di Inggris rata-rata. Mercedes, Red Bull, Ferrari mungkin harus pindah Inggris juga kali ya. Aduh, Kayaknya mesti pakai pembalap deh. Lu Hamilton.
Nah, ngomongin sedikit Ferrari nih, ada sedikit kekeosan nih. Aku sempat baca di TL tuh masuk Santander kan mau masuk lagi tuh kan. Nah, Iya. Terus keungkaplah masa sakitnya masa lalu yang Santander masuk terus harus mendatangkan pembalap asal Spanyol gitu kan. Hmm. Fernando Alonso. Nah, ini kalau misalnya Santander masuk lagi terus fansnya nih mungkin malah ribut. Wah, Santander masuk nih. Harusnya Sainz yang jadi pembalap utama dong gitu kan. Apalagi kalau kita nengok klasemen nih, coba Mas Gor klasemen. Sainz kan di atas Leclerc nih. Eh, Itu jadi perdebatan baru lagi tuh. Aduh, Aduh. agak bingung juga, cuak. Agak sedikit off topic tapi ya. Gimana Mas Gor? Sedikit pendapatnya deh. Gimana Mas Gor? Nah, ini dia masalahnya. Sains ini dia kalau pakai istilah orang sekarang tuh dia punya privilege. Privilege-nya adalah bapaknya koneksinya bagus. Jadi bisa datangin sponsor yang bisa punya bargaining lah di timnya. Itu kalau Sementara- konteks WEC kayak pembalap sebelah ya Mas ya. Yang bisa Nah, itu. datengin sponsor Datangin sponsor Paseo gitu ya. Yo, Eh, belum lagi anunya PT-nya juga kan. Jadi apa ya? Terus kemarin juga kalau sempat lihat tweetnya Lapo Elkan, kayak saudaranya John Elkan, si pokoknya keluarga Agnew. Asalnya Medan bukan itu Lapo. Lapo Elkan, nggak ada orang Malang. Lapo cowok. Kan dia bilang gitu kan, no, Santander is bad. Bisa-bisanya dia sebagai salah satu chairman boardnya Ferrari itu bilang Santander is bad. Walaupun dia nggak punya hak buat bikin keputusan di Ferrari ya. Ya ini menarik sih, bukti bahwa badai di Ferrari itu belum selesai gitu ya. Jadi tahun ini dengan kata lain sebaiknya diikhlaskan saja ya, ditonton sebagai hiburan saja gitu. Kalau pas race week kalau bisa podium bersyukur, kalau enggak ya udahlah, udah biasa. Kalau DNF sedih dikit tapi ya udah lama-lama anu juga nih. Kebiasaan juga DNF. Artinya mestinya tifosi nggak bisa relate dengan lagunya Ari Lasso ya. Kenapa? Yang mana tuh, Cak? Bad day pasti berlalu. Nggak ada. Berlalunya mungkin setelah 2023 bisa jadi. Itu juga kalau Vasseur nggak dipecat ya. Maksudnya nggak ada pergantian rezim lagi gitu. Vasseur 3 periode yuk sampai 2025 yuk, bisa yuk. Itu Pak Haji yang baru. Tetap sebagus apapun tim prinsipal ya, menurutku kalau satu musim tuh sulit sih. Di tim sebagus Mercedes sekalipun ya, yang sistemnya Iya. bagus juga butuh waktu gitu. Karena Ya nyatanya Mercedes sama Red Bull kan, apalagi Red Bull ya, tim prinsipalnya ya udah Horner aja, dia ngerti banget tuh tim luar dalam kiri Iya. kanan. ini salah satu materi yang belum kita rilis nih. Kemarin periset handal kita udah ngeriset tuh. Horner kan udah 15 tahun. Toto 10 tahun. Mereka butuh selama itu gitu untuk kemudian jadi bikin tim yang super power gitu gak sih? Iya benar. Bentar ya, Patut Ferrari. Toto kayaknya di musim pertama langsung juara nggak sih? Toto di 2013 belum. 2013 Belum. 14 ya. Hmm, 14 kan. tapi nggak butuh waktu lama. Nggak butuh. Betul. Masalahnya adalah waktu itu ada perubahan regulasi baru, Mas. Yang mana Bisa. Mercedes datang dengan mesin yang udah lebih oke daripada yang lain. Oh itu pas Schumacher keluar ya? Pas hybrid masuk, pas Iya. transisi ke hybrid. Ya itu kan Schumacher keluar, Rosberg langsung sama Hamilton kan? Benar. Itu nanti ada threadnya di Twitter, aku lagi bikin, jadi tunggu ya guys. Oke. Siap. Yuk lanjut. Udah sih pembahasannya habis. Habis ya? Australia nggak ada lagi ya? Oh iya. Udah. Kita bahas. Itu nilai. Ya, rapor. Rapot balapan. Rapor. Oh no, rapor sembalapnya belum aku download. Oh no. Perlu dikirimin nggak? Boleh. Rapot pembalap Alonso sama Hamilton oke sih di Australia. Aduh. Iya sih. Weh. Pokoknya yang jelek-jelek tuh yang ya gitu Mas lah Bor, pokoknya. ya aku
anak bangsa aku kasih 0. Itu kemarin ada yang protes tuh. Siapa yang poinnya dikit tuh? Oh, Russell tuh ada yang protes tuh. Kenapa poinnya dikit padahal Ya bagus? gimana ya? Karena dia nggak finish aja, udah. Jawabannya itu aja. Simply karena dia nggak finish, jadi ya kita nggak bisa mau ngasih bagus juga nggak Sulit. finish. Sulit. Kalau dia Nggak sampai finish. finish, ya mungkin kita akan kasih nilai yang cukup oke. Iya, kalau finish pasti kita membuat nilai ini dengan pertimbangan lah, bukan karena dendam pribadi, nggak kayak gitu. Yalah, ngapain? Nggak bisa juga aing bersaing sama Russell gitu. Skill beda. Ketampanan apalagi gitu kan. Nggak mau saingan juga aing sama Russell. Ya, yang pasti ini kita bikin, kalau disclaimer aja, kita bikin rapor seberat bukan karena kita sensi sama pembalap, enggak. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, Leclerc di paling bawah. Udah dari atas dulu ya. Nih, Ya, kemarin betul. ada nanya juga nih Ceko, terus kemudian dikasih nilai tertinggi. Ya mohon maaf, dia nge-push dari P20 loh, bos. Iya, betul. Dia nggak finish pertama karena dia nggak finish pertama di race, tapi kerjanya keras gitu. Stones. Ya, kalau Max kenapa nilainya nggak sebagus itu ya karena dia kemarin sempet merumput aja juga tuh. Pengen main bola kali. Bosan itu, Cak. Itu kayak yang dilakuin di Hungaroring nggak sih tahun kemarin? Nge-spin dulu 360. 360. Itu aja Tetap masih di depan. leading. Makanya tetap di depan. Masih di Bisa depan. ya? Lalu Hamilton Hamilton Nih, masuk akal lah, kenapa dikasih segitu? Hamilton karena dia bisa memaintain Mercedes Ya. Iya, dia bisa main. yang zero potnya bapuk gitu kan. Yang mobilnya ada pelampungnya di atasnya itu. Nah ini Om Alonso iya karena tetap bisa jaga pace juga. Cuman sayangnya dia nggak bisa nge-pressure Hamilton juga. Iya. Benar. Jadi tetap poinnya nggak lebih tinggi dari Hamilton. Ya, terus kemarin ada yang nanya juga tuh Piastri bisa di situ karena beruntung. Bisa finish gitu karena beruntung ya. I should say enggak sih. Ya. Kalau dia udah crack di tengah balapan juga dia nggak akan bisa dapat posisi itu sih. Jadi menurutku oke lah untuk kita kasih nilai segitu. Iya. Ya, apalagi dengan restart yang kacau bisa aman tanpa kendala tuh itu juga butuh skill gitu kan. Dia ada usahanya. Kalau kita ngomongin rookie yang lain kan juga ada rookie yang nyuruduk juga kan. Iya benar, ada rookie yang nyeruduk. Ada juga pembalap yang digadang-gadang jadi next world champion belum satu lap sudah keluar gitu kan. Itu poinnya berapa Mas? Kita kasih Mas. Itu lah coba ya kita tengok. Deh, 3 terbawah. Iya. Bawah. Kalau itu kesalahan dia juga. Iya sih. Bukan racing incident tapi karena dia salah juga. Dia salah sih, dia ngambil lane-nya Stroll sih. Dia maksain terlalu ngambil terlalu dalam. Terlalu dalam. Ini kalau misalkan Tanda bilang rapor sebalap tidak independen, lihat pas gue ngasih nilai mereka kenapa dia sampai di bawah itu kurang. Justru karena fans jadi saya keras ke driver andalan ini. Apa? Bener. Kurang independen apa? Lihat tapi ya udahlah ya gitu. Ya udahlah ya, mungkin emang dia masih kena mental juga. Kemarin kasihan juga rumahnya didatengin, didoxing fans gitu anjir. Itu literally didodok ya kalau itu ya rumahnya. Didodok ya. Itu serem loh, harusnya udah sama prestasinya ya udahlah gitu, nggak bisa ngomong sedih gitu kan, prestasi mah rumahnya didatengin katanya si fans katanya. Tapi kalau fans mah nggak mungkin datengin rumahnya kali. Sama ini deh, aku punya pertanyaan teman-teman. The Vries itu menurut kalian dia memang overhype atau overhype? Overhype. Tuh kalian tuh cocok tuh kan mengamati karir The Vries. World Champion di FA loh. World Champion FA loh gitu. Masa sekelas World Champion FA nggak bisa nge-push sih? Nah, kemana guys berita? Gimana ya? Sebenarnya aku nggak bisa secara mobil pun beda ya, karena dia
di FA juga didukung dengan mobil Mercedes yang gacor. Terus pindah ke sini kan, Tapi kan FE mobilnya mobil spek, Kak. iya memang mobil spek, tapi kenapa ya? Apa nggak? Aku nggak bisa bilang dia overhype juga, karena menurutku ya udah, aku merasa kayak ya udah, ini bener kan ini orang gitu. Soalnya nge-track bener. Nih orang ini bener nggak, ini bisa di perform di F1. Tapi ya ini masih 3 race, aku nggak bisa bilang apakah dia overhype atau overhype sih. Jadi bingung. Aku pun sekarang kayak ya yang nggak bagus-bagus, karena dibandingin yang rookie yang lain kayaknya ada yang lebih mending gitu daripada dia gitu, agak mendingan lah sebenarnya. Ya Piastri kan. Piastri. Kalau Logan Ya. masih belum lah. Kalau Logan masih ya belum, masih itu tadi Belum. masih salah ngitung jarak Ya. ini 100 meter apa 100 yard gitu. Bener. ya, Walaupun bener. startnya Logan di mana? Jeddah ya? Jeddah atau di mana itu cukup oke. Iya, Bahrain. Startnya Bahrain. dia cukup oke, tapi overall masih belum. Kalau De Vries tuh tahun kemarin tuh dia ketolong ini apa mobilnya Williams yang bisa Iya. kebut di Monza sih menurutku. Iya sih. Kalau aku masih lebih pengen lihat aja De Vries sampai selama replik ini, apakah dia bisa beneran, bahwa aku bisa bilang apakah dia overhype atau overhate. Aku untuk sekarang aku nggak bisa bilang karena bingung. Bingung. Baik. Oke, baik. Udah ini? Baru balapan ketiga, ya kita masih panjang perjalanan. Panjang. Kita Perjalanan kita dapat win apa ngomong ya? Apa season break pertama? Bisa. Season Baik. pertama. Valid juga. Ramadan break. Ramadan Feeling. break, baik. Feeling. Betul sekali. Feeling. Ya, kita seperti ini cukup untuk pembahasan Australia. Kayaknya udah. Boleh? Udah, Ya. baik. Ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan saatnya kita mengucapkan Seperti apa? biasa, cus ngeng. Cus, Cus, geng. geng. Lupa. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck, the whole paddock. I will miss this